Selasa 5 September 2023. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sumber rahmat, sumber pertolongan, tapi juga yang memberikan hikmat, akal budi untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Hamba-Mu ini akan berbicara tentang kasih dan damai. Dalam kesedihan, dalam emosi, dalam amarah, Tuhan bawa kami untuk melihat maksud-maksud Engkau. Kami ingin Engkau mencintai kami, dan biarkanlah Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan perasaan, supaya kami melihat apa yang Engkau maksudkan dari semua peristiwa-peristiwa yang kami alami. Tonton kami dalam sesi pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya, haleluya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Judul ini dua kata yang sangat berbeda, tetapi memiliki satu kesinambungan antara kasih dan damai, saling melengkapi. Kalau orang hidup dalam saling mengasihi, maka yang pastinya ada kedamaian. Saudara-saudaraku, pada ayat yang ke-8 itu berbicara tentang bagaimana kita harus mengasihi. Rupanya Rasul Paulus surat dari rupanya Petrus mengutip perkataan Yesus, kasihilah sesama manusia, yang kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-9 tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil di dalam Yesus Kristus. Orang percaya dipanggil untuk memperoleh berkat di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Berkat yang dimaksudkan adalah berkat untuk mengendalikan emosinya, dan emosinya dipimpin oleh kuasa Tuhan, oleh pemikiran Tuhan, oleh kasih dan sayang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-10 dan sampai 12. Itu 3 ayat yang sangat memiliki makna mendalam. Pada ayat yang ke-10 berbicara tentang bagaimana kita harus mencintai hidup itu dengan menjaga lidah, menjauhi yang jahat, dan menjauhi kata-kata yang menipu, kata-kata yang
kata-kata yang menipu, kata-kata yang jahat, kata-kata yang penuh dengan cemoohan, makian. Dan pada ayat yang 11 mengatakan, biarlah kamu berusaha mendapatkannya. Dan 12 lanjutkan, sebab Tuhan Allah, sebab Yahweh Elohim, matanya tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya mendengar kepada permohonan mereka. Kalau kita melihat pada Matius pasal 6 ayat Matius pasal 6 dan 7, itu berbicara khusus tentang bagaimana Tuhan mau menerima orang-orang yang datang kepadanya. Ia berkata, datanglah kepadaku, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah kamu, hai, supaya kamu mendapatkan. Jadi kata-kata yang dilontarkan oleh Yesus Kristus merupakan kata-kata yang memberikan jaminan bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan mampu melakukan apapun yang kita mau. Karena itu Yesus berkata, tidak mungkin seorang bapa memberikan batu kepada anaknya apabila ia minta roti. Atau kita katakan, kalau kopu ayah kalau minta sagu atau papeda, tidak mungkin kita kasih batu. Yang pastinya kita kasih sagu supaya dia dapat makan. Dan inilah sebuah contoh yang menarik bagi kita, saudara-saudara. Jangan takut meminta kepada Tuhan. Kita jauhi yang jahat. Meminta kepada Tuhan dalam pengharapan, dalam cinta, dalam kasih, dalam damai, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, wajah Tuhan menentang orang yang jahat. Wajah Tuhan menentang orang jahat. Karena itu jauhilah yang jahat. Janganlah engkau jadi orang jahat, tetapi baiklah engkau menjadi orang baik di hadapan Tuhan. Ketika hari ini engkau diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang membuat engkau mencaci maki, membenci saudara-saudara, tidak mengasihi saudara-saudara, dan kemudian engkau tidak berdamai, jangan engkau menendam sampai matahari terbenam. Maafkanlah mereka, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan, karena Tuhan mampu mendengarkan, karena Tuhan mampu mengasihi engkau walaupun engkau berbuat dosa. Walaupun dosamu seperti kesumba yang tidak dapat dihapuskan nodanya, kalau Tuhan menghendaki, maka dosamu itu seperti kain atau es putih yang putihnya seperti salju. Dia akan menghapuskan semua dosamu, dan dia akan membawa engkau pada pengenalan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan, dan hidupkanlah itu dalam setiap hari. Dan semoga Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini engkau mengajarkan kami untuk menjaga kata-kata, lidah. Dan biarlah kami terus mengabdikan diri kami sebagai seorang hamba untuk mewartakan kasih kebenaran Injil. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami tidak berdamai dengan sama dan engkau. Biarlah sebagai orang percaya kami berdiri di atas kebenaran, dan kami wartakan arti tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk hidup damai, kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan tentunya kami terus membagikan cinta kasih Kristus melalui channel ini. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.